dalam kehidupan kita muncul stres, boleh senggol kiri kanannya, itu normal. It doesn't mean that you are weak. Stres tidak berarti engkau lemah. Stres simply means that you are alive. Saudara masih hidup gitu. Jadi atas dasar pemahaman ini boleh nggak saya ngomong kayak gini? Kalau stres adalah respon alami tubuh terhadap tekanan, terhadap tuntutan kan? Oke. Everybody di sini seberapa banyak dari saudara, kalau boleh saya tanya, berapa banyak di sini yang mau maju, angkat tangan. Berapa banyak di sini yang mau sukses, mau berhasil, angkat tangan. Aminnya boleh yang lebih keras, kita kasih tepuk tangan. Oke, kenapa saya tanya dulu? Saya percaya nggak ada yang mau mundur kan? Nggak ada yang mau turun, maunya semua naik kan? Padahal bersamaan dengan kemajuan, bersamaan dengan saudara naik, pasti dituntut untuk upgrade. Loh, iya atau iya? Dituntut untuk berbenah. Bersamaan dengan tuntutan itu, stres datang. Nah, senggol kiri kanan, normal Bu. Wajar aja. Saya tanya lagi nih ya, berapa banyak di tempat ini yang mau keluar dari zona nyaman dibawa Tuhan besar? Angkat tangan. Nah loh, semuanya angkat tangan. Tapi bersamaan dengan tadi stres adalah respon alami tubuh menghadapi perubahan hidup. Lah kalau dibawa keluar dari zona nyaman kan berubah. Pasti stres. Senggol kiri kanan lagi, katakan chill bro. Stres itu wajar. Stres hanya sesederhana respon alami tubuh saudara. Selama saudara mau maju, selama saudara mengejar impian, selama saudara mau dibawa naik, pasti berhadapan dengan yang namanya stres. Boleh nggak saya tambahkan lagi nih, sekarang saya simpulkan nih. Selama hidup, masih nafas, berhadapan sama stres. Saya kasih kabar baik boleh Bapak Ibu. Stres tidak harus menguasai hidupmu. Maksudnya gimana Pastor? Stres can be managed. Bisa kok dikelola. Oke ya. Sampai di sini ya Bapak Ibu. Saya tarik lagi yuk maju. Kalau seperti itu boleh nggak sih sekarang kita berkenalan. Tadi kita sudah tahu apa itu stres. Tapi nggak banyak orang tuh yang benar-benar aware. Sebenarnya stres itu apa? Stres itu ternyata punya nama Bapak Ibu. Ada dua macam stres. Saya perkenalkan ya. Stres yang pertama namanya eustress. Apa itu Pastor? Eustress. Eustress ternyata stres positif. Hah? Stres bisa positif Pastor? Yes. Contohnya Pastor, saya kasih contoh. Saudara kalau dikejar anjing stres enggak? Loh, kalau dikejar anjing stres enggak? Stres. Tapi sadarkah saudara, bagus saudara stres. Coba dikejar anjing saudara santai. Loh, karena saudara stres, dikejar anjing, lari kan? Enggak jadi kegigit. Coba kalau saudara enggak stres. Dikejar anjing, saudara diem. Digigitlah saudara. Jadi, this is my point. Enggak semua stres jelek. Ada stres yang needed. Dibutuhkan. Saya kasih contoh lagi. Kalau saudara dokter di IGD. Tiba-tiba saudara, out of nowhere, didatengin pasien beramai-ramai barengan. Stres enggak? Stres. Tapi apakah itu buruk? No. Karena saudara stres, sense of urgency-nya naik.
Saudara jadi sigap nih, saudara jadi geraknya cepat, saudara jadi kayak tek 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 langsung fokus. Akhirnya pasien-pasien yang datang bisa tertolong. Halo? Tidak semua stres itu negatif. Eustress adalah stres yang dibutuhkan. Ini adalah stres positif, saudaraku. Apalagi, saya kasih contoh lagi. Saudara ada tugas, belum kelar. Stres gak? Stres, bagus gak? Loh kalau gak stres gak dikerjain itu tugas. The power of kefefet. Stres, but it's good. Ada stres yang justru membawa saudara go beyond. Go beyond rasa ngantuk, go beyond rasa malas. Itu needed. Tapi ada yang kedua, namanya distress. Nah, distress ini stres negatif, saudaraku. Ini stres yang bikin galau. Ini stres yang membuat saudara jadi mager, akhirnya saudara nggak mau ngapa-ngapain. Ini stres yang bikin saudara down. Ini stres yang akhirnya pengen bikin saudara menyerah, mengakhiri hidup saudara. Itu distress. Saya ingin mengatakan ini buat setiap saudara yang hadir malam hari ini. Tuhan gak mau distress. Aminnya yang paling keras. Tuhan mau saudara bisa menguasai stres. Come on, you can manage it. Stres tidak harus menguasai hidupmu. You can choose to be happy. Pastor, kalau saya harus bisa mengendalikan stres saya, boleh nggak saya bawa next lagi berikutnya? Harus tahu dong penyebabnya stres apa? Iya kan? Kalau enggak gimana cara saudara ngendaliin kalau saudara nggak ngerti, saudara kenapa stres gitu kan? Oke, saya bagi dua boleh Bapak Ibu. Penyebab stres yang adalah faktor eksternal pertama, dan yang kedua penyebab stres adalah faktor internal. Oke, saya masuk yang faktor eksternal dulu ya. Faktor eksternal tahun 1967, saudaraku, di Amerika ada 2 orang psikiater yang bernama Thomas Holmes dan Richard Rahe. 2 orang psikiater ini mengumpulkan ribuan pasien mereka dan mengadakan penelitian, saudaraku, tentang bagaimana peristiwa-peristiwa kejadian dalam kehidupan itu punya resiko timbulnya penyakit fisik dan mental. Diadakanlah penelitian, saudara. Dari penelitian itu mereka come up dengan 43 peristiwa dalam kehidupan, dibuatlah daftarnya menjadi satu daftar yang namanya adalah Holmes and Rahe Stress Scale. Saya munculkan nih. Buat sekali-kali saudara lihat. Di daftar yang tertinggi ternyata adalah kematian pasangan, saudaraku. Itu nilainya skala stresnya 100. Perceraian 73. Pisah ranjang, enggak cerai tapi maksudnya sendiri-sendirilah bertengkar gitu ya. Pisah ranjang 65, hukuman penjara 63, kematian anggota keluarga dekat 63 dan seterusnya. Ini sengaja saya munculkan supaya nanti saudara bisa lihat-lihat seru juga mainan dengan ini, saudaraku. Nanti saudara kalau mau ngecek aku ini stres apa enggak gitu, saudara. Caranya gimana, Pastor? Caranya dalam 1 tahun. Ada enggak dari nomor 1 sampai 43, sorry itu kepotong beberapa ya saudaraku. Karena memang enggak cukup aja, nanti daripada diganti slide-nya. Jadi ini kepotong lah, ada beberapa yang enggak muncul di sini. Selama 1 tahun ada enggak kejadian-kejadian ini yang ditulis di sini yang saudara alami. Setelah itu jumlahkan skornya. Kalau skornya di bawah 150 saudara aman. Berarti stresnya masih oke. Tapi kalau stresnya di atas 300 jumlahnya, maka ya itu berarti artinya saudara mulai stres gitu saudaraku. Harus dikelola lah, intinya harus dikelola. Nah, poin saya kenapa saya tunjukkan kepada saudara ini adalah karena nomor 7
seharusnya adalah peristiwa yang membahagiakan. Menikah itu harusnya happy. Tapi sadarkah saudara, menikah yang harusnya happy bisa bikin stres. Saya turunkan lagi ya. Ibu-ibu di sini yang pengen punya anak, sadari. Nomor 12. Kehamilan ternyata bikin stres. Nah ini saya tunjukkan yang lebih lucu lagi saudaraku. Di sini ada yang bilang libur telah tiba, libur telah tiba. Nomor 38 saudara. Ternyata liburan dan hari raya bikin stres. Pastor, then what's your point? Ini yang saya tuh kepengen saudara ngerti. Itu sebabnya hari ini ya. Saya tuh berdoa saudara tuh gak lagi ngomong gini, stres, pokoknya saya stres, Pastor. Saudara harus recognize. Apa yang menyebabkan stres? Satu, saya kepengen menekankan ini supaya ke depan pemikiran saudara tentang stres berubah. Stres sesederhana adalah respon alami tubuh. Stres tidak sama dengan engkau lemah. Tanggap itu dulu. Yang kedua, stres tidak semuanya jelek. Katakan kepada kiri kanan, saya juga butuh stres. Loh, buktinya tadi stres itu bisa menolong saudara to go beyond. Tapi yang ketiga, come on, even in the happy time, you can be stress. Tuh, liburan besar, tingkat stresnya 13. Bersamaan dengan ini, saya kepengen membawa saudara bahwa ada faktor yang kedua dari stres, yaitu faktor internal. Nah, ternyata orang itu enggak stres hanya gara-gara peristiwa atau orang lain atau yang terjadi pada kita. Yang menentukan stres yang kedua, dipicunya sama-sama menikah, bisa happy, bisa stres. Tergantung apa, Pastor? Faktor internal, caramu berpikir, caramu memandang, caramu merespon. Oke ya, masuk ya. Nah, saya tambahin lagi, ada 4 tipe orang yang paling gampang stres. Saya nggak tahu apakah saudara masuk salah satunya. Yang pertama adalah si perfeksionis. Saya masuk di sini nih saudaraku. Sadari aja kalau saudara itu tipe yang perfeksionis, maka saudara lebih rentan stres. Kenapa kok bisa gitu? Karena si perfeksionis ini saudaraku akan selalu melihat segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya Pak, dengan kaca pembesar. Apa yang buat orang lain oke, buat perfeksionis, buat si perfeksionis kiamat. Oke ya. Jadi kalau saudara udah tahu, Pastor saya seorang perfeksionis, ya udah saudara tahu aja bahwa resiko saudara, rentannya saudara sama stres lebih gede, gitu aja. Yang kedua, ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua yang rentan terhadap stres adalah si pesimis. Saudara pernah dengar kata-kata gini enggak? Pastor, tidak usah terlalu berharap banyak. Lebih baik mengharapkan yang terburuk dulu daripada kecewa. Nah, ini yang kedua saudaraku. Si pesimis. Ketika yang lain berpikir masih ada jalan, si pesimis berpikir no hope. Itu sebabnya dia lebih rentan stres. Nah, tipe yang ketiga ini lebih menyenangkan lagi, si overthinker. Si overthinker ini saudaraku, setelah semua masalah selesai pun dia akan mencari masalah baru saudaraku. Si overthinker tidak akan bisa berhenti memikirkan. Kalau sudah
saudara yang punya sahabat overthinker tahu yang saya maksudkan. Saudara berusaha nih bantuin dia kan, karena dia terlalu banyak berpikir tuh saudara ngomong, ya jangan ini nanti satu-satu, udah selesai nih. Saudara berkata, udah selesai kan, nanti overthinker menemukan yang baru lagi. Itulah overthinker saudara. Tapi yang banyak orang tidak berpikir bahwa ini menimbulkan stres. Yang keempat adalah people pleaser. Si people pleaser tidak akan bisa berkata no. Dia akan selalu yes. Kasih tugas yes. Punya teman people pleaser nyenengin. Karena di saat yang lain berkata tidak, dia akan berkata yes. But at the cost. Karena dia people pleaser saudaraku, yes, dia ambil semuanya padahal sudah gak kuat loadnya. Akhirnya dia jadi stres. Apa yang dia kerjakan jadi miss. Guys, apa yang terjadi? Dia akan blame himself. Dia akan menyalahkan diri sendiri. 4 tipe ini pastinya ada yang lain-lain juga ya saudaraku di bawahnya. Tetapi 4 tipe ini sangat rentan dengan stres. Apa yang ingin saya sampaikan di sini saudaraku? Sadari bahwa saudara dari lahir nggak langsung jadi perfeksionis. Coba ya, renungkan perkataan saya ini ya. Saudara tuh nggak dari lahir langsung jadi pesimis ataupun overthinker atau people pleaser. Ada kejadian di dalam hidup. Sesederhana basically, jiwamu terluka. There are things in life, saudara berbenturan again and again. Akhirnya memaksa saudara bagian dari defense system mekanismenya manusia. Karena terus disalahkan, terus ditekan, terus diinikan, terus dipermalukan, terus ini. Akhirnya saudara terbiasa memastikan segala sesuatu beres. Then things happen here and there, saudara becoming perfectionist. Karena setiap kali saudara serahin tugas, gak pernah ada yang beres. Lagi-lagi saudara yang kena, saudara yang pikul tanggung jawab. And then saudara terbiasa untuk mulai kayak menutup semua celah. And then suddenly without you realize it, tiba-tiba saudara itu sudah jadi kayak segala sisi dipikirin gitu. Tapi dengar ini saudaraku, kalau gak hati-hati, jiwamu terluka. Doa saya hari ini ya saudaraku, Pastor apa? From stress to rest ini, saya berdoa. Ada pemulihan terjadi. Engkau tidak lagi terus hidup di dalam, perfeksionis bagus saudara. Banyak orang perfeksionis tuh akhirnya dia excel di bidangnya. Tapi harus dikelola dengan baik. Kalau enggak, it cause stress. Nah hari ini, Pastor, firman Tuhan hari ini basically mau berbicara apa nih? Saya akan mengajak saudara how to control your stress. Bagaimana stress can be managed. Bagaimana saudara sekarang melihat stres sudah tidak dengan kacamata yang sama lagi. Jemaat keluarga Allah sudah nggak lagi bilang stres gitu ya. Nah, sekarang sudah berkenalan siapa sih stres itu. Apa penyebabnya. Kita mari saat ini saya ajak saudaraku, bagaimana kita bisa deal with it. Saya akan bagikan 4 poin saudaraku, bagaimana saudara bisa beralih from stress to rest. Yang pertama, kelola dulu fisik saudara. Saya bukain ya ayatnya ya, Markus 6 ayatnya yang ke-31, kelola fisik. Lalu Yesus, I-nya besar. Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Garis bawahi kata seketika. Beristirahatlah seketika, sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Oke, saya mengajak saudara coba renungkan perkataan saya ini. Yang ngomong ayat ini, itu the very Jesus himself. Yesus sendiri loh. Berapa banyak dari saudara setuju dengan saya dong, Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia? Setuju ya? Oke. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, karena itu dia very powerful.
Setuju dong? Pada saat Yesus hidup di muka bumi ini, dia menyembuhkan sangat banyak penyakit. Dia mengadakan mujizat, Pak. Sampai-sampai Alkitab itu ngomong, kalau semua yang Yesus lakukan itu ditulis, tidak ada seluruh buku dikumpulin jadi